It's the monk piece, power of 1,000 monks. Di video kali ini kita akan membahas sebuah series yang dibintangi oleh salah satu aktor terbaik Indonesia, yaitu Iko Uwais, berjudul Wu Assassin. Iko Uwais di sini berperan sebagai Kai, seorang koki yang terpilih menjadi seorang Wu Assassin sehingga ia mendapatkan tanggung jawab untuk membunuh seseorang. Wah, udah nggak sabar kan melihat aksi bela diri Iko Uwais? Tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Series ini dimulai dengan diperlihatkan seorang koki bernama Kai yang sedang memasak di sebuah dapur restoran. Tak lama kemudian, pemilik restoran bernama Tommy datang menghampiri Kai sambil marah-marah. Ia marah karena Kai salah membuat pesanan untuk pelanggannya. Karena hal itu, Tommy dan seorang pelayan pun dihajar oleh pelanggan tersebut. Pelanggan itu rupanya adalah segerombolan orang dari sebuah kelompok bernama Triad, di mana Triad sendiri adalah sebuah kelompok yang sangat ditakuti oleh semua orang. Kai yang melihat hal itu tentu tidak terima, dan ia pun mencoba melawan mereka. Namun Tommy meminta maaf pada anggota Triad dan membawa Kai pergi dari sana. Tak lama kemudian, kakak perempuan Tommy yang bernama Jenny pergi mengunjungi restoran Tommy. Ia sangat terkejut melihat restoran berantakan dan Tommy sudah babak belur. Rupanya Triad tidak membiarkan Tommy lolos begitu saja, jadi setelah Kai pergi, mereka pun membuat kekacauan di dalam restoran. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan pada salah satu pemimpin Triad yang bernama Uncle Six. Di sana, ia sedang mengeksekusi dua orang yang diduga merupakan anak buah dari kelompok lain. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Uncle Six pun langsung menembak kedua orang itu hingga tewas. Jadi begitulah kira-kira gambaran dari kelompok Triad. Kelompok yang sangat kejam dan bisa melakukan apapun jika ada yang berani melawan. Karena banyaknya kasus kematian akibat kelompok itu, para polisi di kota Pacinan pun terus melakukan berbagai upaya untuk menghancurkan kelompok Triad. Seorang letnan bernama Frank lalu menugaskan anggota kepolisian bernama CG untuk memata-matai kelompok tersebut. Di sisi lain, setelah tidak bekerja di restoran, kini Kai memutuskan untuk membuka food truck di sekitar kota. Saat itu salah satu temannya yang bernama Lucin datang menghampiri Kai. Ia mendengar kabar keributan di restoran sebelumnya, jadi ia pun meminta Kai untuk selalu berhati-hati. Kai, Lucin, Jenny, dan Tommy sebenarnya memang sudah berteman sejak remaja. Oleh sebab itulah Lucin peduli akan keselamatan Kai. Dan benar saja, sesuai prediksi Lucin, ketika sedang dalam perjalanan pulang, dua anggota Triad datang menyerang Kai. Dengan kemampuan bela diri yang ia miliki, Kai pun berhasil melawan kedua orang tersebut. Kai memanfaatkan alat-alat memasak yang ada di dalam truknya dan berhasil kabur dari kedua anggota Triad. Di tengah proses kabur itu, ia sangat terkejut melihat seorang wanita terbaring di tengah jalan. Dan saat ia mendekati wanita itu, wanita yang bernama Ying Ying itu pun bangun dan memberikan sesuatu kepada Kai. Ying Ying berkata kalau benda itu adalah fragmen biksu yang berisi kekuatan dari 1000 biksu. Di mana saat ini Kai telah terpilih menjadi Wu Assassin atau pembunuh Wu. Belum sempat mencerna perkataan Ying Ying, Kai tiba-tiba terbangun di dalam rumah sakit. Ia pun berpikir kalau yang ia alami sebelumnya mungkin hanyalah mimpi. Namun ketika ia melihat dirinya di cermin, Kai sangat terkejut karena wajahnya terus berubah-ubah. Kini ia pun sadar kalau apa yang ia alami sebelumnya bukanlah mimpi dan kekuatan 1000 biksu sudah benar-benar berada di dalam tubuhnya. Keesokan harinya, Kai pun pergi menemui Uncle Six. Tak diduga, Uncle Six ternyata adalah ayah angkat Kai yang selama ini merawatnya.
Namun sepertinya hubungan Kai dan Uncle Six saat ini sedikit renggang karena ada masalah di antara mereka. Buktinya saat Uncle Six menawarkan sebuah bangunan agar Kai bisa membuka restoran di sana, Kai malah menolak tawaran itu dan memilih untuk tetap berjualan dengan food truck. Saat ini Kai juga tidak tinggal bersama Uncle Six, melainkan memilih untuk hidup mandiri di sebuah apartemen kecil. Di depan apartemen, Kai merasa ada yang aneh dan wajahnya juga berubah menjadi wajah lain. Dan benar saja begitu memasuki apartemen, ia melihat beberapa anggota Tribe yang datang untuk mencarinya. Beruntung dengan penampilannya saat ini, para anggota Tribe tidak mengenali Kai. Salah satu anggota Tribe pun menghentikan Kai dan menodongkan pistol ke arahnya. Namun anehnya tubuh Kai bergerak begitu saja dan langsung membalas setiap serangan dari para anggota Tribe. Alhasil salah satu anggota Tribe dikalahkan dengan cukup mudah. Bahkan Kai juga kini bisa menghindari puluhan peluru yang ditembakkan ke arahnya. Dan saat sampai di lantai apartemennya, Kai terkejut melihat tetangganya yang bernama Mr. Yang sudah terluka akibat diserang oleh kelompok Tribe. Kai pun langsung menyelamatkan Mr. Yang dari sebuah pisau yang dilemparkan ke arahnya. Mr. Yang merasa terkesima bertanya siapa yang menyelamatkannya. Mr. Yang tentu saja tidak mengenali Kai karena wajahnya kini berbeda. Lalu Kai pun menjawab kalau ia adalah seorang koki. Kemudian Kai pun langsung menghajar kedua orang yang tersisa dari kelompok Tribe. Kekalahan telak anggota Tribe sampai di telinga Uncle Six. Belum jelas apa alasannya mengapa ia membiarkan para anak buahnya menyerang apartemen putra angkatnya sendiri. Yang jelas kedua anak buah Tribe melaporkan kalau mereka tidak menemukan Kai, melainkan dihajar oleh seorang lelaki tua yang botak. Uncle Six pun tidak terima dengan kekalahan itu, sehingga ia pun mengeluarkan kekuatan apinya dan mengubah kedua orang itu menjadi abu. Keesokan harinya, Kai dijemput oleh asisten Uncle Six untuk bertemu dengannya. Di sana terungkaplah alasan mengapa Uncle Six selama ini membiarkan anak buahnya menyerang Kai. Uncle Six berharap dengan semua serangan itu, Kai mau bergabung dengan anggota Tribe. Lalu Uncle Six pun bertanya siapa lelaki botak yang tempo hari datang menghajar anak buahnya. Kai pun menjawab kalau ia tidak tahu karena saat itu ia tidak ada di apartemen. Keesokan harinya, Kai pergi ke tempat Lusin untuk memperbaiki food truck-nya yang rusak akibat penyerangan kemarin. Di tengah pembicaraannya dengan Lusin, Kai tiba-tiba berpindah ke tempat Ying Ying. Jadi sedikit penjelasan ya, kalau tempat Ying Ying disebut sebagai alam di antara dunia nyata dan ilusi. Jadi entah berapa lama pun Kai berada di sana, waktu di dunia nyata hanya berlalu sekejap saja. Di sana Ying Ying mengajak Kai ke sebuah tempat sambil memberitahukan tentang 5 Wu yang menjadi musuh bagi Wu Assassin. Mereka adalah Wu api, air, logam, kayu, dan tanah. Jadi untuk menyelesaikan tugasnya, seorang Wu Assassin harus membunuh kelima Wu tersebut. Oleh sebab itulah Kai perlu berlatih dan beradaptasi dengan kekuatannya agar ia bisa mengalahkan kelima Wu tersebut. Kai yang mendengar hal itu tentu sangat terkejut karena sebelumnya ia bukanlah seorang pembunuh. Dan sekarang ia harus membunuh 5 orang sekaligus. Namun apa boleh buat, Ying Ying berkata semua ini adalah takdir yang harus diterima oleh Kai. Setelah itu Ying Ying pun memberikan beberapa tes sederhana untuk Kai yang berkaitan dengan api dan tanah. Setelah menyelesaikan tes itu, Kai kembali ke dunia nyata. Di sana, Si Ji yang sedang menyamar sebagai pegawai Lusin diminta untuk menemani Kai mencari kaca mobil di sebuah tempat. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di tempat tujuan. Tempat itu ternyata adalah gudang para gangster rekan dari Lusin. Namun saat akan mengambil kaca mobil, Si Ji terlibat perkelahian karena ia tersinggung pada kata-kata seorang gangster yang berada di sana. Si Ji yang merupakan mata-mata polisi tentu saja bisa melawan para gangster itu seorang diri. Namun saat salah satu anggota gangster mencoba menggunakan senjata, Kai pun turun tangan untuk membantu Si Ji.
Karena keributan itu, Kai dan Shiji pun diusir dari kawasan itu oleh pemimpin di sana. Di waktu yang sama, Uncle Six bersama dengan dua anak buahnya pergi ke rumah sakit tempat Mr. Yang dirawat. Uncle Six datang ke sana untuk mencari tahu orang yang telah menghajar anak buahnya di apartemen tempo hari. Mr. Yang selaku saksi dipaksa untuk memberitahukan identitas orang tersebut. Mr. Yang pun berkata kalau ia tidak mengenali lelaki itu, tapi lelaki itu sempat berkata kalau ia adalah seorang koki. Di waktu yang sama, Kai lagi-lagi bertemu dengan Ying Ying. Di sana, Kai berkata pada Ying Ying kalau ia tak sanggup menjadi Wu Assassin karena ia sebenarnya bukanlah seorang pembunuh. Ying Ying pun membawa Kai ke dalam sebuah keadaan ketika ia melihat Jenny disekap oleh anggota Triad. Ketika melihat sahabatnya dalam bahaya, insting pembunuh di dalam diri Kai tiba-tiba muncul. Nah, ilustrasi itu pun digunakan oleh Ying Ying kalau bagaimanapun juga untuk menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi, Kai tetap harus bersedia menjadi seorang pembunuh. Selain itu, Kai juga diberikan gambaran mengenai siapa Wu Api yang sebenarnya, di mana Wu Api yang harus Kai bunuh ternyata adalah Uncle Six, ayah angkatnya sendiri. Di sana entah bagaimana ia juga melihat Shiji yang terbunuh saat akan melindungi Kai. Di waktu yang sama, Uncle Six membaca sebuah buku legenda tentang Wu Assassin yang akan datang membunuhnya. Dengan kedatangan Wu Assassin di dunia ini, Uncle Six pun bertekad akan melawannya dan akan membunuh Wu Assassin tersebut. Di malam harinya, Kai mengikuti Shiji pulang ke rumahnya. Namun sesampai di rumah Shiji, Kai malah ketahuan dan disekap oleh Shiji. Kai mencoba meyakinkan Shiji kalau ia tidak berniat buruk kepadanya. Ia justru datang ingin memperingati Shiji untuk berhati-hati. Karena sebelumnya Kai sempat melihat Shiji dibunuh oleh Uncle Six, dan semua itu terlihat sangatlah nyata. Setelah mengatakan hal itu, Kai pun melepaskan ikatannya dan pergi begitu saja. Setelah Kai pergi, Shiji mulai berpikir tentang apa yang dikatakan oleh Kai. Ia pun mencari tahu identitas Uncle Six dan mengetahui kalau Uncle Six adalah pemimpin kelompok Triad. Salah satu kasus yang berkaitan dengan Uncle Six adalah peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa tahun silam. Shiji menemukan fakta tentang kebakaran aneh yang melibatkan Uncle Six, di mana saat itu ada beberapa anggota gangster yang terbunuh di dalam gedung yang terbakar dengan sendirinya tanpa ada penyebab tertentu. Namun ajaibnya, dari kebakaran itu ada juga beberapa anak yang selamat dengan misterius. Keesokan harinya, Uncle Six mengumpulkan semua anak buahnya untuk mengumpulkan koki yang botak di seluruh kota. Singkat cerita, semua koki botak pun dibawa dengan paksa ke markas Triad. Salah satu koki di restoran Jenny juga dibawa dengan paksa. Jenny yang tidak terima mencoba melawan salah satu orang kepercayaan Uncle Six. Meskipun begitu, ia ternyata tetap gagal karena wanita itu sangatlah tangguh. Kai yang melihat Jenny terluka langsung bergegas ikut bersama anggota Triad dengan wujudnya yang berbeda. Kai terpaksa ikut dengan mereka karena tak ingin ada yang terluka lagi akibat perbuatannya. Di tengah pemeriksaan itu, Kai pun meminta Uncle Six untuk melepaskan mereka semua karena dirinya yang sebenarnya ia cari. Alhasil semua koki itu pun akhirnya dilepaskan. Hingga di dalam tempat itu hanya tersisa Kai dan Uncle Six yang akan berduel satu sama lain. Sesaat sebelum duel itu, kita pun diperlihatkan pada kebakaran yang terjadi beberapa tahun silam. Saat itu, Tommy, Jenny, Lucien, dan Kai diam-diam masuk ke dalam sebuah gedung. Tak lama kemudian, Uncle Six juga memasuki gedung itu dan membunuh semua petinggi Triad yang berada di dalam sebuah ruangan. Dengan kekuatan apinya, Uncle Six membakar semua gedung tersebut dan mengambil alih posisi pemimpin Triad. Namun tanpa ia sadari, Kai dan teman-temannya yang berada di ruangan lainnya terjebak di tengah kebakaran. Beruntung Uncle Six melihat mereka dan segera menyelamatkan mereka semua. Dari kebakaran itu, Lucien mendapatkan luka bakar yang cukup besar di sekujur tubuhnya.
Hingga sampai saat ini mereka masih mengira kalau Uncle Six adalah pahlawan yang telah menyelamatkan mereka semua. Padahal Uncle Six sendiri adalah orang yang membuat kebakaran itu terjadi. Kembali kepada duel maut antara anak dan ayah angkat. Tanpa mengetahui kalau Wu Assassin adalah putra angkatnya sendiri, Uncle Six tetap melakukan yang terbaik untuk mengalahkannya. Di sana, Uncle Six cukup terkejut saat melihat Wu Assassin berhasil menghindari setiap serangannya. Di waktu yang sama, Siji mencari keberadaan Kai dan melihatnya melalui GPS. Ia pun langsung bergegas menyusul Kai karena takut terjadi apa-apa. Sesampai di tempat Kai, Siji pun dihadang oleh beberapa anggota Triad, sehingga ia pun terpaksa harus menghadapi mereka terlebih dahulu. Sementara Kai dan Uncle Six masih terus melanjutkan pertarungan mereka. Kai yang masih belum bisa terlalu beradaptasi dengan kekuatannya merasa sangat kesulitan melawan Uncle Six yang sangat kuat. Namun Kai tidak menyerah dan terus saja bangkit. Setelah melawan para anggota Triad, Siji pun melihat seorang lelaki botak yang kepalanya sedang dibakar oleh Uncle Six. Nah, di saat itulah Siji melihat wajah lelaki botak itu beberapa kali berganti menjadi wajah Kai. Oleh sebab itulah Siji pun langsung membantu Kai untuk mengalahkan Uncle Six dengan cara menembak lampu yang ada di atasnya. Setelah itu Siji langsung membantu Kai berjalan dan pergi dari tempat tersebut. Uncle Six yang masih sadar samar-samar melihat kalau lelaki yang baru saja ia lawan ternyata adalah putra angkatnya sendiri, yaitu Kai. Setelah dibawa pergi dan diobati, Kai pun mulai memberitahukan semuanya pada Siji, begitupun sebaliknya. Tak lama kemudian Siji mendapatkan telepon dari Lusin yang memintanya untuk segera datang ke bengkel. Di sana Lusin sedang melakukan transaksi bisnis dengan anak buah dari kelompok lainnya yang dipimpin oleh seseorang bernama Alex. Transaksi itu rupanya adalah ajang pembunuhan yang sengaja direncanakan oleh Alex, mengingat Lusin adalah salah satu bagian dari Triad. Siji yang melihat hal itu pun langsung membantu Lusin untuk mengalahkan semua anak buah Alex. Setelah perkelahian panjang itu, Lusin dan Siji pun akhirnya berhasil membunuh semua musuhnya. Lusin dan Siji kemudian disusul oleh Kai, Jenny, dan Tommy untuk membicarakan semuanya. Di sana Kai dan Siji pun mengatakan semuanya pada Jenny, Tommy, dan Lusin tentang Wu Assassin dan juga kekuatan yang dimiliki oleh Uncle Six. Kai berkata kalau mereka semua berkaitan dengan para Wu sehingga mereka saat ini sedang dalam bahaya. Oleh sebab itulah Kai mengumpulkan mereka semua agar bisa memperingati mereka untuk berhati-hati. Terutama Tommy yang saat ini masih sering berhubungan dengan anak buah Uncle Six. Meskipun pada awalnya mereka tidak percaya dengan perkataan Kai, namun setelah Kai membuktikannya mereka pun akhirnya percaya. Di waktu yang sama Uncle Six terlihat mendatangi pemimpin kelompok lain yaitu Alex. Kelompok Triad dan kelompok Alex memang sering bersiteru karena beberapa hal. Oleh sebab itulah Uncle Six datang dan ingin menakut-nakuti Alex dengan menggunakan kekuatannya. Namun siapa sangka pertemuan itu malah berujung kerjasama di antara keduanya setelah Uncle Six mengetahui kalau Alex juga merupakan seorang Wu. Oleh sebab itulah mereka pun sepakat akan bekerja sama dan mencari Wu lainnya untuk mengalahkan Wu Assassin dan menguasai dunia. 400 tahun yang lalu, Alex dipilih oleh Ying Ying untuk menjadi seorang Wu Assassin sama seperti Kai. Namun siapa sangka kekuatannya itu malah membuatnya diincar oleh para Wu hingga Wu Air datang dan membunuh istri serta anaknya. Meskipun ia berhasil mengalahkan Wu Air dengan tangannya, namun Alex tidak bisa menyelamatkan nyawa istri dan anaknya. Keesokan harinya Alex pergi membunuh Wu Kayu dengan harapan jika ia berhasil membunuh beberapa Wu, Ying Ying mungkin bisa menghidupkan keluarganya kembali. Namun nyatanya hal itu hanyalah sia-sia.
Karena tidak terima akan hal itu, Alex pun memutuskan untuk membuang fragmen biksu di tubuhnya dan menggantinya dengan fragmen kayu agar ia bisa hidup abadi. Nah, itulah cerita bagaimana Alex menjadi Wukayu seperti saat ini dan hidup selama ratusan tahun. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan pada Kai yang sedang bertemu dengan Ying-Ying. Di sana, Ying-Ying menunjukkan beberapa Wu Assassin yang telah gugur sebelumnya. Nah, karena Kai adalah Wu Assassin terakhir, jadi Ying-Ying menaruh harapan besar untuk keberhasilan Kai. Karena kalau Kai gagal, maka dunia sepenuhnya akan dikuasai oleh para Wu. Pada malam harinya, Kai dibantu oleh Mr. Yang untuk membuat sup kesukaan Uncle Six yang sengaja ditambahi racun. Karena merasa tidak tega jika harus membunuh Uncle Six secara langsung, jadi Kai pun memilih cara ini untuk membunuhnya. Setelah jadi, Kai pun pergi ke kantor Uncle Six sambil membawa sup tersebut. Di sana, Kai sengaja mengatakan kalau ia datang dengan niat baik, ingin bergabung dengan Triad seperti apa yang diinginkan oleh Uncle Six. Namun, Uncle Six yang sudah mengetahui kenyataannya langsung berkata pada Kai kalau ia sudah tahu identitas Kai dan tidak bisa membunuhnya semudah itu. Dan part 1 pun akhirnya selesai.